Drama ini mengisahkan 6 orang sahabat yang sejak kecil tinggal di lingkungan yang sama, mereka juga menuntut ilmu di sekolah yang sama, namun setelah menghabiskan masa-masa kecil bersama sampai SMA, keenamnya harus berpisah karena mengejar cita-cita masing-masing. Bertahun-tahun kemudian mereka dipertemukan kembali karena salah satu di antara mereka ada yang menikah, namun setelah bertemu ada kesalahpahaman tentang kehidupan 6 orang sahabat ini dan bagaimana kelanjutan cerita 6 orang sahabat ini. Tidak usah banyak spoiler, langsung saja pasang headsetnya. Drama ini berawal di salah satu sekolah di Tiongkok, di mana ada 6 orang siswa yang memberi nama grupnya dengan nama kelompok 6. Mereka selalu bersama karena mereka juga bersama sejak berusia 6 tahun, dan salah satu dari mereka yang bernama Huang Yingzi sedang mengajak kelompoknya untuk berlatih teater. Mereka membicarakan apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah di masa depan. Kelompok 6 ini juga kebetulan sekelas. Selain Huang Yingzi, ada Jiang Yi yang tidak ingin memikirkannya, karena menurutnya dirinya hanya ingin memainkan pertandingan musim panas. Kemudian ada Fang Mingyu yang ingin jadi pekerja kerah putih dan menikmati AC setiap hari. Lalu ada Zhong Yuan yang ingin diterima di Universitas Beijing. Sementara Lan Yifei ingin mengikuti ujian balet nasional Tiongkok. Saat Yingzi melihat Guan Chao, menurutnya tidak perlu bertanya padanya karena yang pertama lolos ke Olimpiade, jadi ini yang kedua. Mendengar itu semuanya tersenyum. Jiang Yi penasaran dan juga menanyakan ke Yingzi apa yang akan dilakukannya di masa depan. Mendengar itu Yingzi mengaku tidak pernah memikirkan masa depan dan bertanya bagaimana bisa mendapatkan Magicom. Sebelum mereka lulus sekolah, kelompok 6 tampil dengan menampilkan sebuah teater di sekolah dan saat giliran mereka tiba, MC menyuruh mereka naik ke panggung. Yingzi yang pertama masuk ke panggung, namun saat berdiri di depan penonton, dia hanya terdiam dan membuat dirinya kembali karena lupa kata-katanya melihat orang-orang menatapnya. Mendengar itu teman-temannya mencarikan naskah untuknya, namun Jiang Yi yang ingat mengucapkan dialognya dan membuat Yingzi akhirnya ingat kembali. Yingzi langsung kembali ke panggung dan berakting. Melihat itu teman-temannya memujinya dia bisa berakting dengan sangat baik dan kemudian cerita flashback ke waktu saat masih kecil, di mana mereka sudah bersama saat berusia 6 tahun. Huang Yingzi berpikir meski penonton yang melihat mereka sedang bingung, namun mereka berenam tahu cerita ini sejak malam pertama mereka bertemu. Dari malam itu mereka menjadi kehidupan satu sama lain. Beberapa tahun kemudian mereka menjalani kehidupannya masing-masing dan sudah tidak bersama lagi. Yingzi yang sudah bekerja sebagai jurnalis di salah satu perusahaan majalah di Tiongkok bertemu dengan seorang pengacara yang bernama Hao Ping. Yingzi meminta imbalan atas kerjanya mencari foto-foto yang diminta Hao Ping, namun Hao Ping berdalih karena menurutnya foto itu kurang jelas dan tidak bisa melihat wajahnya. Alhasil dia mengingkari janjinya dan tidak mau membayar Yingzi. Akhirnya Yingzi ingin membeberkan keburukan Hao Ping di hadapan publik karena pernah melihatnya menyuap seseorang. Mendengar itu membuat Hao Ping marah dan sampai menuntut Yingzi beserta perusahaannya. Setelah itu Yingzi kembali ke tempat kerjanya. Semua karyawan melihatnya dan salah satu rekan kerjanya memberitahu kalau dirinya dipanggil pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi yang bernama Jiang Feng mengetahui masalahnya dan dia memberitahu setelah dokumen ini diterbitkan,
kemungkinan besar besok Yingzi akan diwawancarai karena melanggar peraturan menerima surat dari Hao Ping. Jiang Feng memarahinya dan menyuruh menghapus semua data yang dia miliki dan memikirkan cara meminta maaf ke Hao Ping. Yingzi merasa sedih kenapa dirinya harus meminta maaf karena dirinya beranggapan melakukan hal yang benar. Kemudian Yingzi mengingat saat bersama kelompok 6 di mana saat itu memprediksi di saat usianya 30 tahun. Yingzi akan menjadi reporter yang sangat hebat, namun saat itu Yingzi ingin mereka selalu bersama sampai umur 80 tahun. Akhirnya Yingzi mengirim email ke Hao Ping untuk meminta maaf walaupun dengan sangat terpaksa. Kemudian Yingzi mendapat pesan dari Guan Chao, dia memberitahu kalau dirinya akan segera melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember dan menyuruh kelompok 6 semua harus datang. Yingzi yang melihat foto kelompok 6 langsung teringat masa lalu di mana saat itu Yingzi naik sepeda baru akan ke warung neneknya, rupanya Mingyu dan Yifei sudah di sana sedang membicarakannya dengan neneknya. Yingzi sudah sampai dan langsung memamerkan sepeda barunya ke temannya. Yingzi mengaku baru saja mendapat uang dari ayahnya dan ingin mentraktir mereka makan di McDonald karena memiliki produk baru. Dia sendiri belum tahu jadi ingin ke sana. Yingzi menggoda mereka setelah makan akan mengajaknya nonton film. Alhasil mereka langsung setuju dan pergi dari sana. We began close to take us high as a kid pulls down from the sky as she puts her hand wild never sleep never stop. Mengingat itu Yingzi tersenyum dan langsung mengirim email dan beranggapan pasti sudah mendapat undangan pernikahan Guan Chao, jadi mengajaknya pergi bersama. Saat berada di mobil, Yingzi mendapat telepon dari Yifei dan langsung bergegas menemuinya. Yifei. Sudah lama tidak bertemu membuat Yingzi langsung memeluknya dan bertanya kapan penerbangannya. Yifei memberitahu malam ini akan tur ke Eropa. Yingzi mengaku bahagia untuknya karena mimpinya menjadi kenyataan dan mereka saling bertanya keadaan masing-masing. Yingzi merasa akhir-akhir ini sering memikirkan saat mereka kecil dan dulu Yifei pernah mengatakan bersama-sama. Sepertinya Yifei berani memikirkan semua hal keterlaluan itu dan bisa dilakukan, namun sekarang kita berenam sudah terpisah dan membuat mereka berdua bersedih. Yifei pun mengajak Yingzi untuk kembali ke Hantianceng bersama dan pergi ke pernikahan Guan Chao. Yingzi merasa pasti akan sulit untuk bisa berkumpul seperti dahulu karena kesibukan masing-masing. Yingzi bertanya kepada Yifei apakah merasa tidak nyaman dengan pernikahan Guan Chao. Mendengar itu Yifei mengaku sudah tidak memikirkan masa lalu dan ikut bahagia apabila Guan Chao akan menikah. Akhirnya Yingzi dan Yifei saling berpelukan untuk memberikan semangat satu sama lain. Yifei pun segera pergi karena tidak mau ketinggalan pesawatnya. Yingzi pulang ke rumah dan langsung menelepon Mingyu. Yingzi menanyakan kepada Mingyu apakah sudah tahu tentang pernikahan Guan Chao. Namun Mingyu tidak menjawab dan menutup teleponnya karena beralasan lembur kerja. Mingyu memang saat itu ada kliennya yang bernama Feng Guohui. Dia mengaku sudah mengirim email ke Departemen Sumber Daya Manusia minggu lalu. Feng Guohui merasa kalau Mingyu selalu menanggapinya dengan serius, jadi berharap kali ini sama. Namun Feng Guohui mengancamnya jika tidak bisa melakukannya, akan muncul di daftar ini dengan memperlihatkan ke Mingyu. Mingyu mendapat pesan dari Yingzi menanyakan apa mau pergi bersama ke pernikahan Guan Chao.
Sementara itu Zhong Yuan terlihat tergesa-gesa memesan kopi, dia ditelepon temannya dan membuatnya susah untuk membawa kopi yang terlalu banyak dan akhirnya terjatuh. Yingzi yang kebetulan ada di sana melihatnya langsung menyapanya. 庄园， 营子， Mereka berdua duduk dan menurut Zhong Yuan hanya tersisa 2 gelas dan memberikannya ke Yingzi. Dia bertanya kenapa dirinya ada di sini. Yingzi mengaku pergi ke sekolahnya untuk mencarinya dan awalnya ingin berpura-pura jadi siswa dan menyelinap masuk. Pada akhirnya satpam itu tidak tertipu dan membuat Zhong Yuan tersenyum. 怎么？我这 Zhong Yuan mengira Yingzi mencarinya karena pernikahan Guan Chao. Mendengar itu Yingzi mengaku ada yang ingin ditanyakan padanya. Yingzi meminta Zhong Yuan untuk menemaninya mencari Mingyu. Mendengar itu Zhong Yuan beralasan akan memberikan laporan makalahnya dan tidak ada waktu untuk pergi. Yingzi menebak kalau Zhong Yuan tidak berani melihat Mingyu. Zhong Yuan membalik katanya kalau Yingzi tidak berani menemuinya. 没错， Yingzi memohon bantuannya untuk ikut dengannya karena dirinya tidak pernah memohon bantuan padanya. Mendengar itu Zhong Yuan mengungkit saat dulu beberapa kali membantunya dan membuat Yingzi yang mendengarnya menyuruhnya berhenti dan beranggapan Zhong Yuan memiliki ingatan yang bagus. Yingzi kemudian akan menemuinya sendiri dan meminta alamatnya. Namun menurut Zhong Yuan alamat perusahaan mereka seharusnya tidak berubah dan saat mau mengirimkan alamatnya, dia melihat pesan kalau mentornya akan membunuhnya jika tidak kembali dan membuatnya bergegas pergi. 哎，你记得把电影发给。 Keesokan harinya Yingzi pergi ke perusahaan tempat Mingyu bekerja dengan buru-buru naik lift. Kemudian asistennya memberitahu Mingyu kalau dia ada di sini. Mendengar itu Mingyu menyuruh memberinya minum. Saat Yingzi diberi minuman, dia bertanya kapan bisa melihatnya. Bawahnya memberitahu kalau manajer Fang sedang rapat dan menyuruh menunggunya. 经理在开会，好了，我会叫您。 Mingyu mengurus salah satu karyawannya yang meminta untuk memberinya kesempatan lagi dengan menceritakan kebutuhan keluarganya setiap bulanan. Mingyu merasa dengan kemampuannya saat ini, tetap berada di posisi ini akan membuang waktu dengan memberinya 2 pilihan. Dia menyarankan kalau jadi dirinya akan memilih opsi kedua karena perusahaan akan mengirimkan kompensasi gaji 3 bulan dan bonus akhir tahun juga diberikan kepadanya setiap bulan. Jika pergi ke perusahaan lain juga akan mendapat surat rekomendasi untuknya. Mendengar itu dia merasa kalau Mingyu memaksanya pergi dan tidak membantu untuk memperjuangkannya. Alhasil membuat mereka bertikai. 只能相信我会帮你。你们这些人就是邪魔。 Yingzi yang kebetulan sudah naik ke atas, mendengar mereka berdebat. 兢兢业业，公司有淘汰制，业绩达不到，我要是不答应了， 1分都拿不到。公司有权劝退。 Rasa sudah kesal, dia menyiram wajah Mingyu dengan air. Saat Yingzi berada di lift, dia mendengar karyawan di sana membicarakan Mingyu di belakang tentang kejelekannya yang menurutnya tidak manusiawi. Yingzi yang merasa kalau Mingyu adalah sahabatnya tentu saja tidak terima, dan saat lift terbuka, Yingzi sengaja menumpahkan kopi ke tubuh mereka. 不是你怎么回事？姐，意思啊，你走路都不看的吗？ Asistennya memberitahu kalau temannya sudah pergi dengan meninggalkan ini, dan saat Mingyu membukanya, ternyata itu adalah makanan McDaniel dan membuatnya teringat saat Yingzi mentraktirnya makan McDaniel bersama. 是吧？再不吃就凉了。这菠萝盘好吃。我觉得好好吃啊。Karena saat itu Yingzi memakannya belepotan dan membuat mereka tertawa. 快吃快吃，快吃快吃啊！太好了，我夹不喝。 Saat Mingyu membuka dan memakannya, dirinya yang teringat kenangan itu tidak kuat menahan air matanya. Saat Yingzi berada di mobil, tiba-tiba ada pemotor yang juga berhenti. Yingzi yang melihatnya mengira kalau pria itu Jiang Yi, apalagi dia juga melihat Yingzi dan membuatnya bertatapan. Namun dia menghiraukannya dan langsung pergi dan membuat Yingzi menyuruh sopirnya untuk membuntutinya.
Yingzi menyuruh belok kanan untuk mengambil jalan pintas untuk mencegahnya. Melihat di spion Yingzi sudah tidak membuntutinya lagi, dia memperlambat jalannya, namun ternyata Yingzi sudah di depan turun dari mobilnya dan membuat pria itu menghentikan motornya. Yingzi bertanya apakah dirinya adalah Jiang Yi. Pria itu membuka helmnya dan ternyata memang dia adalah Jiang Yi. 好久不见啊，红姐。 Jiang Yi bertanya bagaimana kabarnya. Dengan mata berkaca-kaca Yingzi kembali mengingat masa lalu di mana saat itu Yingzi, Mingyu dan Yifei pergi ke sebuah bioskop untuk melihat film. Mingyu dan Yifei memberitahu ingin melihat film berjudul Iblis Berjas, namun Yingzi ingin mendengarkan Yanzi menyanyikan lagu tema, jadi ingin melihat film yang ditunjuknya. Mendengar itu Yifei menyuruh Yingzi harus mengalahkannya dengan melakukan permainan menebak dengan benar dua dari ketiga pria yang berhelm, dan kalau benar, mereka akan ikut Yingzi untuk melihat film pilihannya. Yang pertama Yingzi menebak Jiang Yi dengan benar, namun tebakan berikutnya ternyata salah. 睁眼观察。 猜错了。这个不是庄园，那个就是庄园呗。这不是傻呀？你就把我猜这，他们俩就 Sung Yuan heran bagaimana Yingzi bisa menebak benar dengan sekali melihat bahwa itu adalah Jiang Yi. Yingzi beralasan itu karena siapa lagi yang punya leher sepanjang jerapah selain Jiang Yi. Mendengar itu semuanya tertawa dan mereka semua memutuskan untuk melihat iblis berjas meskipun Yingzi menolaknya. Saat tengah menonton film Iblis Berjas, Yingzi dan Yifei sampai berteriak sambil memejamkan mata karena ketakutan dan membuat semuanya melihat. Mingyu bertanya kepada Sung Yuan apakah film ini menakutkan. Sung Yuan malah beranggapan kalau teriakan mereka berdua yang lebih menakutkan. Jiang Yi menyuruh Yingzi membuka matanya dan makan popcorn saja, namun saat lagi-lagi ada adegan menakutkan, Yingzi kembali berteriak dan memegang tangan Jiang Yi untuk menutupi matanya. Jiang Yi merasa senang sambil tersenyum karena tangannya dipegang oleh Yingzi. Setelah film berakhir, Yingzi membuka matanya sambil melepaskan tangan Jiang Yi. Sung Yuan mengajak semua untuk pergi, tapi Yingzi ingin semua harus tetap di sini sampai subtitle selesai, padahal dia yang paling ketakutan dengan film tersebut. Yingzi beranggapan itu adalah bentuk rasa hormat, tapi Jiang Yi tidak mendengarkannya dan tetap pergi. Melihat itu Mingyu juga mengajak Yingzi untuk pergi bersama, tapi Yingzi memberitahu bahwa dirinya harus menemui Paman 说 Bao. 无数次了，字幕没放完。 Semuanya akhirnya pergi kecuali Yingzi sendirian yang tetap berada di tempat duduk menyelesaikan subtitlenya. Jiang Yi dan kelima temannya pergi ke rumah makan milik nenek Yingzi untuk makan pangsit. Neneknya yang tidak melihat Yingzi bertanya kemana Yingzi. Mingyu memberitahu setelah nonton bioskop, Yingzi akan bertemu dengan Paman Bao. Sambil makan pangsit Yifei mengkhawatirkan Yingzi pulang sendirian karena baru saja menonton film horor. Mingyu memberitahu dirinya tidak bisa meneleponnya karena baterai ponselnya habis. Pada saat di bioskop tadi Jiang Yi pun sebenarnya juga mengkhawatirkan Yingzi. Saat Yingzi hendak pulang sambil mendorong sepedanya, tiba-tiba lampu di jalan menyala dan membuat Yingzi sangat ketakutan. Yingzi mengalihkan ketakutannya dengan bernyanyi sangat keras. 车窗外，窗外来有一个来。 Tiba-tiba ada botol terjatuh dan membuatnya terkejut. Orang yang ada di atas memarahinya karena bersuara sangat keras dan menyuruh mengecilkan suaranya. Jiang Yi tiba-tiba memanggilnya dan membuatnya terkejut dan takut karena mengagetkannya. Jiang Yi bertanya kenapa memilih jalan samping ini karena sangat berbahaya. Yingzi mengaku kalau sengaja memilihnya. Jiang Yi akhirnya tahu kalau bannya kempes. Yingzi bertanya kenapa tidak makan pangsit bersama mereka. Jiang Yi mengaku tidak lapar. Mendengar itu Yingzi beranggapan Jiang Yi mengkhawatirkannya. Jadi dirinya datang kepadanya secara khusus dan membuatnya mengatai pria tidak berperasaan. Mendengar itu Jiang Yi langsung meninggalkannya. 你等一下我嘛，你一起走，一起。哎，姐姐，你等等我，一起。 Temannya yang sudah sampai di rumah merasa Yingzi dan Jiang Yi kembali lagi karena tidak ada di sana, sementara Yingzi yang bannya bocor ditemani Jiang Yi pulang. Saat itu orang tua Jiang Yi tidak pernah bersamanya,
Mereka iri dengan kebebasannya mengakses internet, tapi dia hanya bisa berteman dengan karakter game. Sementara Mingyu, lampu di kamarnya tidak pernah redup, jadi hiduplah jiwa yang merindukan dunia luar. Sung Yuan selalu menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan dia sudah menjadi orang dewasa sejak dini, karena mulai membantu keluarga mengurus supermarket. Berbeda dengan ayah Guan Chao yang menghabiskan waktu sehari untuk mabuk, namun kapanpun suasana sepi di malam hari, hanya ada satu lampu terakhir yang tersisa di jalan, yaitu Yi Fei yang masih menemani neneknya sampai tamu terakhir pergi. Sedangkan Yingzi di usia muda sangat nyaman menjalani kehidupan sehari-hari karena tidak ada masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Saat itu diceritakan Yingzi sekeluarga akan makan bersama dengan kelompok 6, ibunya Yingzi yang sedang sibuk masak di dapur menyuruh Yingzi menyambut teman-temannya, semua temannya datang dengan membawa buah tangan dan saat Jiang Yi datang, Yingzi langsung menghadangnya, Yingzi memberitahu apabila tidak membawa apa-apa, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Mendengar itu Jiang Yi langsung memperlihatkan bebek rebus minyak cungke kepada Yingzi, melihat itu seketika Jiang Yi dipersilahkan masuk ke dalam oleh Yingzi. Semua terlihat makan bersama dengan senang, melihat bebek rebus minyak cungke sudah tidak tersisa di piring, Yingzi pun sedikit kesal. Jiang Yi yang melihat hanya tersisa kulit dari bebek tersebut memberikannya kepada Yingzi dan membuat semua temannya tertawa. Melihat itu Yingzi membalas dengan mengambilkan tomat ke Jiang Yi untuk memakannya, tapi tomat tersebut langsung dibuang oleh Jiang Yi karena Jiang Yi tidak pernah makan tomat. Semua tidak tahu kenapa Jiang Yi tidak pernah makan tomat, kemudian ayah Yingzi menceritakan bagaimana kisah Jiang Yi yang sekarang tidak pernah makan tomat lagi. Saat Jiang Yi berusia 7 tahun, karena sering ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja dan tidak ada makanan lain hanya ada 2 kotak tomat, Jiang Yi pun dengan terpaksa hanya bisa memakan tomat tersebut sampai dia muntah dan akhirnya dia trauma untuk makan tomat lagi. Setelah semua selesai makan, mereka bermain kartu. Jiang Yi yang selalu kalah dalam permainan ditertawakan oleh semua temannya, dan dalam permainan selanjutnya, Jiang Yi kalah lagi dan membuat semua temannya menertawakannya lagi serta mengejeknya terutama Yingzi. Karena kalah, Jiang Yi disuruh menyanyikan sebuah lagu. Saat semua bersorak untuk Jiang Yi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata tamu yang datang adalah kedua orang tua Jiang Yi dan mengajak Jiang Yi untuk pulang, tetapi sepertinya Jiang Yi tidak terlalu suka dengan kedatangan orang tuanya karena dia terlihat diam saja tanpa menjawab perkataan orang tuanya. Ibunya Yingzi membujuk Jiang Yi untuk pulang sebentar dengan kedua orang tuanya, akhirnya dengan terpaksa Jiang Yi ikut pulang dengan kedua orang tuanya. Yingzi bertanya ke Jiang Yi sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Jiang Yi merasa sudah 12 tahun, Yingzi menanyakan kapan dirinya pulang dari Inggris dan sudah berapa lama. Mendengar itu Jiang Yi mengingat kembali adegan di mana dia kembali dari Inggris. Setelah sampai di hotel dan membuka laptopnya, ternyata dia mendapat pesan dari Guan Chao. Guan Chao bertanya bagaimana kabarnya dan kapan dirinya pulang dari Inggris. Guan Chao memberitahu bahwa akan segera menikah. Guan Chao hanya ingin memberitahunya saja. Jadi menyuruh Jiang Yi tidak usah repot jauh-jauh untuk datang di acara pernikahannya. Saat Jiang Yi tertidur, ada yang mengetuk pintu kamarnya, ternyata ada pelayan hotel yang mengirim bir pesanannya. Terlihat sudah banyak sampah botol bir di kamar Jiang Yi. Saat itu Jiang Yi ternyata juga mendapat pesan dari Yingzi yang menanyakan apakah Jiang Yi mau hadir di pernikahan Guan Chao. Melihat itu Jiang Yi langsung menutup laptopnya tanpa membalas pesan dari Yingzi. Yingzi bertanya ke Jiang Yi kenapa tidak pernah membalas satu pesan pun darinya dan selalu mengabaikannya. Jiang Yi beralasan perangkat obrolan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi di Inggris. Mendengar itu Yingzi hanya bisa tersenyum kecewa. Yingzi bertanya kabar Jiang Yi karena sudah begitu lama tidak bertemu. Jiang Yi hanya menjawab singkat dan padat tanpa ekspresi dengan bilang kabarnya bagus. Kemudian Jiang Yi juga menanyakan kabarnya. Yingzi juga menjawab dengan kabarnya juga bagus dengan tersenyum. Yingzi kembali menanyakan apakah Jiang Yi mendapat undangan pernikahan dari Guan Chao. Pada saat Mingyu sedang memasak, pria yang bernama Guokai datang dengan membawa sebuah buket bunga. Kemudian Mingyu dan Guokai makan bersama. Guokai memuji makanannya enak. Mendengar itu Mingyu tersenyum. Tiba-tiba bel pintu berbunyi.
Sebelum membukakan pintu, Mingyu mengintipnya dan ternyata yang datang adalah Yingzi. Mingyu enggan untuk membukakan pintu. Yingzi terus mengetuk pintunya. Dia heran karena telepon Mingyu juga tidak diangkat dan dia sudah bertanya kepada Zhong Yuan dan menurutnya benar ini adalah alamat Mingyu. Akhirnya Mingyu membukakan pintunya. Yingzi kaget karena ada seorang pria di rumahnya dan Guo Kei yang melihatnya bertanya ke Mingyu siapa mereka. Mingyu menjawab mereka adalah teman yang tumbuh bersamanya. Mendengar itu akhirnya Guo Kei berpamitan untuk pulang. Mingyu terlihat tidak senang atas kehadiran Yingzi dan Jiang Yi, tapi akhirnya mempersilahkan Yingzi dan Jiang Yi untuk duduk dengan perasaan tidak enak. Akhirnya Yingzi dan Jiang Yi duduk di sofa. Merasa ada yang aneh, Jiang Yi bertanya kepada Yingzi apakah kalian bertengkar karena biasanya mereka adalah yang paling berisik. Mingyu mengambilkan bir untuk Jiang Yi dan mengambilkan segelas air putih untuk Yingzi. Mereka meminumnya dengan suasana sedikit canggung, kemudian Mingyu bertanya kenapa mereka bisa bersama. Jiang Yi memberitahu bahwa dirinya baru saja kembali dan tidak sengaja bertemu dengan Yingzi. Mingyu menyindir Jiang Yi yang tiba-tiba memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan dan tidak pernah ada berita tentangnya. Mingyu berpikir bahwa Jiang Yi benar-benar menghilang dari dunia ini. Yingzi ikut bertanya kepada Jiang Yi apakah dirinya tidak akan pernah memberitahu tentang kepergiannya selama ini kepada mereka. Mendengar itu Jiang Yi menjawab setelah lulus dari SMA, dirinya pergi ke Inggris untuk mempelajari desain game dan magang di sebuah perusahaan game di Inggris. Namun Mingyu tidak puas dengan jawaban Jiang Yi. Melihat itu Yingzi merasa biarlah memang Jiang Yi mempunyai karakter seperti itu dan menyuruh Jiang Yi untuk mengeluarkan ponselnya. Jiang Yi menyuruh untuk memindai WeChat-nya. Yingzi berharap Jiang Yi tidak menghilang lagi dari dunia ini. Yingzi senang akhirnya mereka berenam bisa berkumpul lagi. Yingzi bertanya ke Mingyu apakah dirinya tidak pernah kembali ke kota Hangtiang lagi. Yingzi memberitahu bahwa ayahnya ingin membuat masakan untuk mereka dan makan pangsit buatan neneknya. Yingzi mengajak mereka untuk berkumpul suatu hari nanti, tapi Mingyu mengaku tidak bisa kembali lagi ke kota Hangtian dan menghadiri pernikahan Guan Chao. Mendengar itu Yingzi berusaha untuk membujuk Mingyu datang ke pernikahan Guan Chao karena itu adalah peristiwa sekali seumur hidup dan beranggapan kalau Jiang Yi kembali dari Inggris juga untuk menghadiri pernikahan Guan Chao dan menyuruhnya untuk mengucapkan beberapa kata. Namun ternyata Jiang Yi memberitahu Yingzi bahwa dia juga tidak bisa menghadiri pernikahan Guan Chao karena beralasan memiliki pekerjaan penting selama akhir pekan ini. Mendengar itu Yingzi terkejut dan sangat kecewa kepada mereka berdua. Saat Zhong Yuan bekerja, dia ditelepon ibunya untuk menanyakan apa berjalan lancar. Zhong Yuan memberitahu akhir minggu ini dirinya akan pulang untuk melihatnya dan juga menghadiri pernikahan Guan Chao. Namun ibunya menyuruhnya jangan pulang dan menulis makalah dengan serius. Ibunya mengaku akan memberikan Guan Chao sebuah amplop merah besar untuknya. Sementara itu Mingyu sibuk dengan pekerjaannya dengan mengadakan rapat dan mengingatkan tidak boleh berpacaran antar sesama karyawan, karena jika melanggar peraturan harus memilih karir atau cinta. Jiang Yi dan Mingyu mendapat pesan dari Yingzi dengan mengajaknya ke rumahnya dan menyuruh mereka datang. Guan Chao mampir untuk makan pangsit di warung neneknya Yingzi. Dia mengaku sangat ingin berkumpul dengan mereka semua, namun beranggapan mereka sudah mempunyai teman di luar sana. Mendengar itu nenek Yingzi mengajak bertaruh kalau selama Yingzi ada di sini, mereka masih bisa berkumpul dan yakin mereka semua akan kembali. Yingzi sedang membuat makanan untuk mereka. Saat Mingyu naik lift, tiba-tiba Zhong Yuan kebetulan juga masuk dan membuat mereka berada di lift yang sama. Mingyu, Jiang Yi dan Zhong Yuan sudah di rumahnya dan Jiang Yi memberikan makanan untuknya dan menyuruh mencobanya apa rasanya sama dengan buatan neneknya. Menurut Zhong Yuan ini sama persis. Jiang Yi tidak mengerti kenapa di antara sekelompok ini, neneknya hanya mengajari satu orang dengan menyindirnya saat masih kecil tidak bisa membedakan sawi putih dan sayur hijau dan waktu itu dirinya ingin meledakkan dapur itu dan membuat mereka tersenyum. Cerita flashback di mana saat Jiang Yi menemani Yingzi dan ibunya ke pasar, saat itu di sekolah akan ada pertandingan olahraga dan Yingzi beranggapan kalau Jiang Yi akan melawan Guan Chao,
Namun Jiang Yi mengaku dirinya tidak akan kalah dan membuat Yingzi merasa Jiang Yi terlalu percaya diri dan meremehkannya. Akhirnya Jiang Yi mengajaknya bertaruh siapa yang berada di urutan pertama dialah pemenangnya. Yingzi memberitahu jika dirinya menang, Jiang Yi harus makan 5 tomat. Mendengar itu Jiang Yi menyuruhnya menulis pekerjaan rumahnya selama seminggu jika dirinya menang dan mereka langsung sepakat. Pertandingan olahraga di sekolah sudah dimulai. Mingyu dan Yifei mendukung Yingzi untuk memecahkan rekor lompatan jauh. Yingzi semangat karena ingin melihat Jiang Yi memakan tomatnya, dan saat namanya dipanggil, Yingzi sudah bersiap dan langsung berlari dengan penuh semangat. Namun semuanya terkejut karena lompatannya sangat dekat dan hanya 1 meter. Yingzi kembali dengan lemas dan mengaku dirinya ceroboh. Namun dirinya mengaku masih menang pada Jiang Yi karena dirinya yang datang pertama. Tidak menyebutkan apakah itu bilangan positif atau timbal balik. Jadi yang terakhir juga yang pertama. Mendengar itu Mingyu dan Yifei hanya diam. Sementara lari 400 meter untuk putra segera dimulai. Dan menurut Mingyu selama Jiang Yi tidak menempati urutan pertama, Yingzi akan menang. Yifei memberitahu kalau Guan Chao akan menempati posisi pertama dan membuat Yingzi menyemangati Guan Chao. Guan Chao menempati posisi pertama dan membuat Yingzi senang, namun tiba-tiba Jiang Yi pingsan. Jiang Yi dilarikan ke rumah sakit dan orang tuanya juga ada di sana dan saat Jiang Yi tersadar, orang tuanya memberitahu kalau dirinya tidak apa-apa. Karena ayah Mingyu sudah memeriksanya dan hanya mengalami pukulan ringan di kepalanya, namun Jiang Yi bertanya kepada orang tuanya siapa mereka dan membuat semua terkejut. Orang tuanya menyuruh jangan menakutinya dan mengaku dirinya ayah dan ibunya. Jiang Yi mengaku tidak mengenalnya dan bertanya kenapa ada di sini. Mendengar itu Mingyu menyuruhnya jangan main-main, sontak Yingzi langsung menghampirinya dengan memegang wajahnya bertanya apa dirinya hilang ingatan.